Jenderal Ferdy Sambo, sang hakim yang kini dihakimi. Bukan rahasia umum jika Divisi Propam adalah divisi paling menakutkan bagi anggota Polri. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu, agar channel ini makin berkembang. Kalau sudah, mari simak videonya. Pasalnya, Divisi Propam adalah hakim yang menentukan nasib seorang polisi, apakah akan lanjut dalam karir polisi ataukah diberhentikan. Nah, Irjen Ferdy Sambo seperti kepala hakim dari semua polisi yang ada di tubuh Polri. Setiap tahunnya, ada banyak polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat, karena terlibat berbagai kasus. Dan Ferdy Sambo adalah jenderal yang menandatangani surat pemecatan tersebut. Ujung tinta Ferdy Sambo, bak pedang bagi para polisi di Indonesia. Sayangnya, nasib kini berbalik untuk Ferdy Sambo. Sang jenderal yang biasanya menentukan nasib seseorang, kini harus ikut dalam sidang yang menentukan nasibnya sendiri dalam institusi Polri. Pasca tersandung dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo harus menatap penghakimannya sendiri. Ferdy Sambo harus rela kehilangan jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, pasca tersandung kasus Brigadir J. Setelah itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh institusi, di mana dia bernaung selama puluhan tahun. Kini nasib sial itu, sepertinya tak mau jauh dari Ferdy Sambo. Jenderal Bintang 2 ini, kemudian diketahui merekayasa pembunuhan terhadap Brigadir J. Nyanyian sang ajudan yakni Baradae membuat Ferdy Sambo tak berkutik. Rekayasa pembunuhan yang awalnya rapi, kini hancur perlahan-lahan. Hingga akhirnya, Polri menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Kelimanya adalah Ferdy Sambo, Baradae, Bribka RR, KM, dan sang istri yakni Putri Chandrawati. Pasca jadi tersangka, Ferdy Sambo yang awalnya hakim paling ditakuti di institusi Polri kini menghadap penghakimannya. Penghakiman yang dimaksud adalah sidang kode etik. Di sana nasib Ferdy Sambo akhirnya diputuskan. Sang jenderal Bintang 2 diputuskan bersalah dalam kasus Brigadir J. Ia dihukum untuk diberhentikan secara tidak hormat. Namun, perlawanan masih dilakukan Ferdy Sambo. Ia kini mengajukan banding atas putusan PTDH yang dijatuhi dalam sidang kode etik. Tapi, sang hakim kini sudah tak berdaya lagi. Karir emas milik Ferdy Sambo kini terancam musnah dan kembali jadi masyarakat sipil. Tak ada lagi ajudan maupun orang yang bakal buka pintu untuk Ferdy Sambo. Hakim yang dulu dikenal garang, kini menghadapi penghakimannya sendiri. Sebagai informasi, hingga saat ini masyarakat masih mengikuti kasus Brigadir J. Tidak hanya pengacara dari keluarga Brigadir J, netizen pun turut ikut andil mengawal kasus Brigadir J. Bahkan orang yang tidak mengikuti perkembangan kasus tewasnya Brigadir J pun, kini mulai mengikuti perkembangan peristiwa ini. Berikut rentetan kronologi kasus pembunuhan Brigadir J, hingga Ferdy Sambo jadi tersangka. Pada tanggal 8 Juli tahun 2022, diisukan Brigadir J tewas karena adanya peristiwa baku tembak. Namun Listio Sigit Prabowo menyatakan, bahwa terkait isu tersebut tidaklah benar. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal, ujarnya pada konferensi pers di Mabes Polri. Selanjutnya pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022, kematian Brigadir J mulai diungkap. Dan kini Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J dan dipecat dengan tidak hormat. Bagaimana menurut kalian? Dan terima kasih Anda telah menonton video ini dan nantikan video-video kami selanjutnya.